bersama saya Ida Julia Stanti. Hal penting yang perlu mendapat perhatian pada minggu ini, pendapatan perusahaan Amerika Serikat mulai berjalan minggu ini dan investor dapat merasa lega dari kenyataan bahwa meskipun kemungkinan besar buruk, mereka mungkin tidak seburuk sebelumnya, tetapi berita pendapatan bisa dibayangi di tengah persiapan menuju pemilihan Presiden Amerika Serikat pada 3 November. Karena pasar mencoba mengukur prospek paket stimulus tambahan dari Washington, laporan tentang inflasi Amerika Serikat, penjualan retail, dan klaim pengangguran akan diawasi dengan ketat. Sementara itu, Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia akan bertemu secara virtual dan kisah Brexit terus berlanjut. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Pertama, pendapatan perbankan. Setelah hasil pendapatan Q2 Amerika Serikat lebih baik dari yang diharapkan, Q3 akan menunjukkan apakah perkiraan yang mengerikan untuk garis bawah perusahaan dapat dibenarkan. Beberapa bank besar Amerika Serikat kemungkinan besar telah terpukul oleh tingkat suku bunga yang rendah dan resesi yang disebabkan pandemi. JP Morgan dan Citigroup keduanya akan merilis hasil pada hari Selasa, diikuti oleh Goldman Sachs, Bank of America, dan Morgan Stanley pada hari Minggu. Kedua, stimulus terhenti. Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi dan Menteri Keuangan Steven Mnuchin gagal pada hari Jumat untuk mencapai kesepakatan tentang paket bantuan fiskal virus corona. Dan pemimpin mayoritas Senat, Mitch McConnell, mengatakan dia meragukan bahwa Kongres mengesahkan paket stimulus pemilihan. Ketiga, pernyataan The Fed. Kurangnya kemajuan dalam pembicaraan stimulus dapat mengakibatkan lebih banyak pernyataan yang terdengar bearish dari beberapa pejabat Federal Reserve yang akan muncul selama seminggu, termasuk Presiden Fed New York John Williams, Presiden Fed Dallas Robert Kaplan, dan Presiden Fed Minneapolis Neil Kashkari. Wakil Ketua Fed Richard Carida dan Randall Quarles. Keduanya akan berpidato pada Rabu dan Kamis di sebuah acara di sela-sela pertemuan IMF. Keempat, IMF bertemu secara virtual. IMF dan Bank Dunia akan mengadakan pertemuan tahunan mereka secara online. Kedua organisasi tersebut telah meminta kelompok G20 dari ekonomi terbesar dunia untuk memperpanjang pembekuan pembayaran hutang dari negara-negara termiskin di dunia yang akan berakhir pada akhir tahun ini. Lebih dari 100 negara telah meminta bantuan keuangan dari IMF dan permintaan dukungan bisa mencapai $100 miliar. Kelima, kisah Brexit. Batas waktu yang diberlakukan sendiri Inggris untuk kesepakatan perdagangan UE pasca Brexit jatuh pada hari Kamis. Para negosiator telah memperingatkan bahwa sejumlah besar pekerjaan struktural tetap ada. Bahkan jika kesepakatan tercapai, laporan lain menunjukkan UE sedang mempersiapkan negosiasi yang akan berlangsung hingga pertengahan November. KTT Uni Eropa pada 15-16 Oktober akan mengevaluasi kemajuannya. Sterling sedang meningkat sementara itu, tetapi bahkan jika kesepakatan tercapai, sifat bolak-balik dari hubungan baru Inggris dengan UE dapat terus memegang kendali pasar. Demikian Weekly Insight minggu ini. Salam trompet.